Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari biasa kita bacakan satu-satu kalau cukup waktunya. Budi Wiratna, Cimahi dukung Pak Anies Capres. Oh, hati-hati kecurangan Pilpres, jangan sampai terulang lagi. Nah, ini menarik nih untuk langsung dikomentari. Hati-hati kecurangan Pilpres, jangan sampai terulang lagi. Kalau kita melihat proses kemarin itu kan begitu sangat kentara ya, di berbagai level itu terjadi lah gitu. Dan ya sebetulnya kita itu kan memang sebuah keniscayaan ya. Artinya di setiap pemilu selalu ada gitu, nggak bisa dinolkan gitu. Cuman kan bagaimana caranya itu dikurangi sekecil-kecilnya. Tapi kalau melihat Pilpres 2019 kemarin kok kita miris gitu ya. Kok bisa vulgar. Nah, bagaimana menanggapi ini Pak? Hati-hati kecurangan Pilpres, jangan sampai terulang. Yang jelas pemerintah memilih orang-orang itu buat curang. Karena udah kelihatan ini siapa ya. Dan kalau kita lihat berkaca pada yang kemarin mengerikan sekali. Dari desa dikirim ke kecamatan. Itu kardusnya ini bisa diganti ke kardus yang lain. Yang sudah diisi. Ya. Memang si kardusnya nggak ada ini Pak, identitas cap nomor ya, berapa? Itu kan bisa dibikin. Kan mereka juga yang ini. Makanya ini tugas para relawan dan saksi-saksi itu jangan sampai hanya di TPS, kejar terus ke desa, dari desa terus kejar sampai ke kecamatan dalam mobil yang sama. Jangan mau mobilnya berbeda. Harus karena di mobil yang sama. Kemarin saya dengar nih dari seorang tokoh dari Jawa Barat, itu yang lamanya dibakar, ganti sama yang baru ini. Nah, sampai kecamatan beda. Dan itu sebenarnya kan ada foto-foto kita. Ya sekarang kalau kita menjumlahkan kan nggak usah pakai ini, ada apa komputer, pakai Excel aja kan gampang tuh. Jadi kalau di sini berbeda nanti sama di kecamatan, ya jangan dulu mau tanda tangan untuk ke atas. Terus orang-orang yang mau beli yang licik, ya diapain gitu loh. Jadi saksi-saksi ini atau pengawal-pengawal KPU ini harus bukan main ini. Dan ini terjadi di segala lini, di desanya, udah mulai di kecamatannya, di kabupatennya, sampai ke provinsi. Tapi kalau semuanya diikuti, walaupun KPU-nya mau curang, lama-lama kelihatan terus. Jadi saya kira. Jadi kata kuncinya ada di kekuatan saksi kita harus diperbanyak. Yang kedua, barangkali konon katanya dari tim relawan Pak Anies nih mau ada tim pemenangan lah secara umum akan membuat sebuah super apps katanya, aplikasi yang bisa untuk jadi setiap saksi itu lapor langsung ke situ, langsung terekap di pusat. Dulu juga itu. Dulu juga udah. Jadi dari saksi ini makanya selalu berbeda. Kalau di KPU angkanya begini, dulu waktu itu ada sama Jokowi dan Prabowo ya. Itu selalu, jadi kita tahu. Ini bahkan di kantor di level gubernur juga ada gitu, model-model gitu. Jadi itu dari dulu udah ada. Nah sekarang mungkin kalau saya sih lebih percaya manual lah. Ada fotonya, ini ayo sama-sama biar lama nggak apa-apa. Tapi kalau orang Singapura kan sampai ngeledek kita. Belum pemilu udah tahu hasilnya. Kan malu gitu. Karena tetangga kita aja sampai ngomong begitu. Tapi bagus lama, tapi akurat. Baiklah, mudah-mudahan Pilpres berikutnya kita ada mulai digunakan e-voting lah, karena saya kira dalam banyak kajian ilmiah itu menunjukkan keakurasiannya dan efisiensinya luar biasa. Katanya bisa memangkas sekian belas triliun karena hilang kardus, hilang kertas. Kalau biaya betul, tapi kalau kecurangan masih. Kalau sekarang e-voting kan nggak kelihatan orangnya. Bikin aja KTP yang banyak. Ya, seperti sekarang ada TKA Cina datang udah pakai KTP. Nah, yang gini kan bisa dipakai nih. Nah, saya sih berharap TKA ini dan migran dari Cina, RRC yang setiap malam datang itu tidak diperbolehkan ikut
pemilu. Meskipun punya KTP. Wah, meskipun kayaknya itu bukan bangsa Indonesia. Iya, bangsa iya. Cina yang numpang di kita kerja. Iya, iya. Itu nggak boleh. Oke. Sama orang kita juga, misalnya Kang Ipul nih datang ke Amerika, di sana ada pemilihan umum. Nggak boleh. Nggak boleh. Iya, iya. Kalau kerja boleh. Oke. Tapi pemilu nggak boleh. Gitu. Hati-hati ini. Siap. Mudah-mudahan jadi perhatian bersama ya. Kemudian lanjut ke siapa tadi yang belum ya? Siti Komariah, mantap Pak Anies PKS. Oke. Mirdawati, alhamdulillah semoga Allah ridho Pak Anies Baswedan memimpin NKRI. Amin. Kemudian ini ada dari kubu sebelah kayaknya mah, atau buzzer mungkin ya. Irwan, palingan gagal nyapres. Wah, kita masih berkompetisi, masa kalimat-kalimat begini nih kalimat yang apa ya? Nggak ikhlas itu. Nggak perlu ditanggapin sebenarnya. Ya udahlah. Kalau tidak dicurangi, insya Allah Pak Anies menang. Oh, Alvino, itu Budi ya, Alvino. Pak Anies Baswedan jempol, PKS yes. Suryadi, sobat YouTube mantap Anies, koalisi perubahan Pak Anies. Jamu pahit makin mantap Anies pilihannya. Jalzalah, bravo PKS tercinta, bravo Pak Anies. Lukman Hakim, rakyat siap urunan demi Anies Baswedan. Nah, ini kayaknya menarik nih disikapi nih. Tapi saya jadi apa ya? Bukan khawatir terulang seperti kejadian Pak Prabowo dan Pak Sandi tuh, sampai buka-buka kopiah sampai itu kan iya kan, itu kayak yang bener aja gitu, berjuang buat rakyat. Ternyata tapi kayak artinya begini, kalau Pak Anies sih saya kira kan apa yang akan dilakukan di kemudian hari itu bisa diprediksi dari sejarah ke belakang. Tidak ada sedikit pun gitu peluang Pak Anies akan melakukan pengkhianatan terhadap rakyat gitu. Tapi kalau kembali ke urusan uang, urunan itu gimana ya Pak Mehmet ya? Saya belum kebayang nih, apalagi kalau kemarin diungkap itu kasus yang 50M. Ini ke depan harusnya gimana sih? Apakah calon presiden itu harus punya uang triliunan dulu baru nyapres? Nah, sebentar, ini menarik nih. Ya. Kalau si capresnya itu kaya, akan tambah kaya nantinya. Oke. Kalau capresnya pedagang, akan tambah gagah dagangnya. Kalau capres ini guru, dia kan nggak bisa dagang. Jadi iuran-iuran begitu itu merupakan tanda bahwa rakyat ingin berbuat sesuatu. Lewat dengan iuran-iuran tadi. Saya kira bagus sekali ya. Bagus ya. Kalau katakanlah seluruh rakyat pendukung, katakan berapa ya? 150 juta. Ya, nggak katakanlah begitu ya. Kali 100.000 aja, kan udah berapa triliun gitu ya. Aduh, bukan main itu ya. Dan ini kita gerakin aja nanti Kang Ibu. Nanti kita bikin satu rekening khusus ya, di mana para relawan-relawan yang membutuhkan untuk saksi dan sebagainya. Nah, rekening ini bisa membantu tanpa memusingkan Anies. Biarlah Anies ngurusin negara. Nah, relawannya membantu di bidang yang begini-begini. Mantap ya. Jadi urunan ya. Kalau orang Sunda bilang udunan kan. Maryam PKS keren. Abdurrahman, ya Allah ridhoi, kabulkan, amin. Alhamdulillah Pak Anies presiden, Pak Dadan, Pak Ahmad sekali layar terkembang, pantang surut ke belakang. Mantap. Muhammad Adli, Anies AHY. Wah, ini ada yang bilang baca presnya nih AHY. Arjuna, alhamdulillah. Boleh. Itu yang ditunggu tuh. Jadi penentuan cawapres itu juga ditunggu oleh masyarakat ya. Siapa yang dipilih oleh Pak Anies? Itu salah satu calonnya AHY. Itu banyak penggemar juga di dalam polling yang diadakan oleh APIP. Itu memang yang tertinggi. Berapa persen? Saya lupa ya, tapi yang ratingnya paling tinggi lah. Kalau di SC Channel sudah bikin tuh Pak, baca wapres. AHY itu yang pilih sekitar, kalau tidak salah ya, keingat saya masih ada videonya, sekitar 53% apa 60%. Artinya sama nilainya. Ya. Sama, artinya. Yang kedua jauh gitu. Yang pertama yang kedua jauh. Kalau nggak salah yang kedua tuh Khofifah, yang ketiga
Gatot, siapa lagi tuh? Ya ini semuanya terserah pada Ya. pada Anies ya. Cocoknya sama yang mana nih? Mau Tapi sama- kalau pendukung nah, Mau 50% lebih, aye, tapi terserah Pak Anies lagi gitu ya. Inilah hak prerogatif Anies. Iya, 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 iya. Oke. Kita lanjutkan. Ini ada lagi dari Muhammad Adli. Anies AHY siap mengguncang istana. Wah. Alhamdulillah bikin panas dingin istana. Oh, para maling-maling kepanasan. Waduh, Pak Suprihatman. Itu yang itu juga menarik tuh. Ah, gimana Menarik tuh? Kepanasan. Ya. Dengar ceritanya Pak Anies? Yang Bagaimana mana? kawan-kawan dekatnya, Hmm? orang-orang yang dekat Anies? Yang mana tuh, lupa saya Pak, cerita aja yang mana tuh. Cerita si Pak Geis Hmm? itu kan nggak kebagian apa-apa. Oh. Maksudnya nggak jadi kaya gitu. Iya, Orang iya, dekat iya, iya. Anies gitu ya. Iya, iya, iya. Pak Aniesnya juga nggak jadi kaya. Jadi siap-siap aja para menteri nanti para pembantunya itu harus ngikutin gayanya Anies. Nggak usah korupsi gitu. Iya, iya, iya. Betul, Jadi betul. ini bagus kan? Bagus, Tapi bagus. membuat susah beberapa gelintir orang nih. Membuat susah orang-orang yang mencari yang orientasinya pada kekayaan. Ya. Jadi tapi ya biarlah orang-orang begitu ya, mungkin sudah eranya disingkirkan itu. Oke, bikin bandit buzzer kepanasan katanya. Waduh, horror channel. Pemilu curang lagi otaknya di Kemendagri KPU. Oke. Pak Anies all the best. Wah, ini ada akun ini Pak, tapi ini kayaknya KW nih, Abu Janda nih. Kada gurun, turun gunung katanya. Waduh. Selalu ada aja yang begini-begini. Nggak mau. Ya. Hiburan kan? Hiburan ya, jadi hiburan justru ya, mantap. Bandung PKS, Jabar untuk Pak Anies. Oh. Ini saya punya harapan sebenarnya Iya, pada gimana? PKS. Betul, silakan. Kan nanti menteri-menteri itu ya di samping yang profesional, ada juga yang dari partai. Oh iya, oke. Nah, saya sih berharap PKS ini yang terkait dengan keadilan itu bagian PKS deh. No. Misalnya Hakim Agung, Oke. kemudian Jaksa Agung, kemudian yang terkait dengan kesejahteraan apa? Misalnya saja kesejahteraan apa ya? Apa? Menteri Bukan dinas sosial, bukan. Menteri Tapi Menteri Keuangan. Keuangan, Perdagangan. Perdagangan yang gini-gini mudah-mudahan ya dulu memang PKS sempat tergelincir ya oleh beberapa kadernya. Ya. Dan sekarang mungkin itu jadi sekolah yang bagus. Ya. Kemudian kalau Demokrat hal-hal yang terkait dengan keamanan Oh, seperti iya. Menhan, kemudian apalagi itu Panglima TNI. Oh enggak, Panglima itu harus harus beda. itu. Ya. Kemudian seperti kelautan ya. Terus yang terkait dengan keamanan lah itu ini. Karena kekuatan mereka di sana. Oke. Kalau Demokrat, Nasdem? kalau Nasdem apa yang kuatnya? Itu nasionalisme. Misalnya saja menteri-menteri yang terkait itu seperti misalnya menteri yang menyangkut nasionalisme apa? Mendagri ya. Misalnya ya. Menteri Luar Negeri. Menteri Luar Negeri, ya itu bilangnya bagus. Ya. Tapi yang benar-benar ini seperti Menteri BUMN, serahkan sama ahlinya. Jangan pilih-pilih dari yang ini. Kayak yang sekarang kan agak ngeri juga sebenarnya. Ya. Oke, baik. Ini sedikit lagi ya. Mohon maaf nih nggak bisa kita bacakan semua karena habis waktu juga nih. Tapi karena ada agenda lain kita ya. Cepat aja, Bang awasi Jateng katanya. Oke, diulang lagi, Bang awasi Jateng. Oke. Kalau ada urunan untuk Pak Anies, saya mau ikutan katanya. Tuh ya. Kita buka aja cepet-cepet lah. Iya. Oke. Mantap, partai pilihan kita semua dengan mengusung Pak Anies bakal calon presiden. Nah, dari Dadang, kemudian dari Akhyar, saya bukan orang PKS, tapi selama ini saya sering pilih orang PKS, apalagi sekarang calonnya Pak Anies. Oke. Abi Amirah, Bismillah Anies, Randi, kita anti partai yang benci pengajian, Bang. Lebih baik urus. Oke. Ya.
Itulah Kenapa ada kata-kata itu tadi? iya, Emang ada partai yang benci pengajian ya? ada katanya begitu. Ketumnya bilang heran nih ibu-ibu kenapa pada suka pengajian. Kita jadi heran kok ada ketum bicaranya begitu ya. Tapi ada juga yang ada pengajian dibubarin. Oh iya. Ada pengajian itu partai mana tuh? Kayaknya bukan dari partai Pak, dari ormas itu. Ormas ya, tapi Underbow partai. Baiklah, closing statement barangkali Pak Mehmet. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat untuk PKS yang telah memutuskan hal yang benar, tepat, ya. Mudah-mudahan harapannya bisa terwujud. Kemudian kepada Pak Anies, selamat juga sudah mendapatkan kepercayaan dari ketiga partai ini sehingga cukup untuk maju. Tapi tetap Pak Anies harus hati-hati. Musuhnya banyak sekali, ya, terutama dari kolam sebelah. Oke. Dan terutama dari sekarang sampai September barangkali Pak. Sampai nanti pemilihan. Oke. Sampai ini ya Pak Anies harus siap, masih tetap ditembakin lah. Dibully, apa. Tapi kayaknya udah biasa ya. Udah biasa. Tapi kita takut ada kejahatan fisik ya, seperti yang di Banten. Iya. Kasih ular kobra ya, untung belum sampai kebuka ya. Mungkin nanti akan lebih kuat gila lagi. Lebih gila lagi. Okay. Saya kira itu aja. Sekali lagi selamat, dan untuk relawan Anies saya ucapkan selamat juga. Jadi sudah tenang sekarang, tinggal bagaimana menjaga Bung Anies ini sebaik-baiknya, jangan sampai dipersekusi oleh orang yang tidak suka. Oke. Baik, terima kasih Pak Mehmet Hakim, pengamat sosial dan kebangsaan. Mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran juga untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati.